Allah sendiri lewat rohnya yang mengerjakan di dalam kita. Amin. Oleh karena kekuatan Allah sendiri yang mengerjakan di dalam kita, yang memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Amin. Ya tentu jika bilang itu memberi kekuatan bukan berarti kita menjadi pasif. Untuk itulah Dia berikan kepada kita Roh Kudus. Amin. Untuk itulah kita perlu dibaptis Roh Kudus. Amin. Kita dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus supaya kita punya kekuatan untuk kita datang kepada Dia. Amin. Jadi tanpa kekuatan daripada Roh Kudus, kita tidak akan mampu untuk mengaktifkan roh kita. Tidak akan mampu untuk mengaktifkan dinamos di dalam kita. Ya, kita harus aktif untuk mengaktifkan dinamos itu. Dan itu juga kekuatan Allah yang mengerjakan di dalam kita, bukan kekuatan kita. Amin. Jadi kekuatan Roh Allah yang mengerjakan segalanya di dalam kita. Tapi bukan berarti kita menjadi pasif. Amin. Tapi kita harus jadi aktif. Amin. Dan untuk menjadi aktif itu juga adalah oleh karena Roh Allah yang menguasai kita, yang memenuhi kita, yang mengerjakan di dalam kita. Amin. Yang terus harus datang kita hidupin. Amin. Makanya kita harus terus berlari kepada Dia, mengejar Dia. Sangat asmara aku. Amin. Artinya cintanya hanya kepada Tuhan. Oh, tidak ada yang lain. Amin. Passionnya hanya kepada Tuhan. Oh, Dia segalanya dalam hidup kita. Amin ya. Oh, haleluya ya. Saya juga sangat diteguhkan kemarin dengan apa yang Bapak bagikan tentang takut akan Tuhan ya. Amin. Ya. Dari Amsal 2 ya. Amsal 2. Ya. Hai anakku, jikalau kau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya jikalau kau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau kau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan, mendapat pengenalan akan Allah. Kita baca sama-sama. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dan di mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan yang asing yang licin perkataannya. Ya, sampai seterusnya. Artinya apa? Supaya engkau berhasil dalam jalan-jalanmu, supaya engkau berhasil dalam perjalanan hidupmu. Yang kalau kita melihat di sini, jadi bukan hanya ya ketika aku mengejar Tuhan, ketika aku menerima perkataan Tuhan, bukan hanya hal yang rohani, tetapi juga di dalam jalan-jalan kita akan sampai kepada tujuan. Kita
kuncinya itu tadi, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Amin. Dan takut akan Tuhan itu kemarin dari bagian oleh Papa, supaya kita menerima perkataannya, amin, dan menyimpannya di dalam hati kita, amin. Ketika kita menerima perkataannya dan menyimpannya di dalam hati kita, wah, kita akan menjadi orang-orang yang berhikmat, amin. Kita akan menjadi orang-orang yang berhikmat. Apa itu artinya hikmat? Kita akan mampu untuk memiliki solusi atas setiap persoalan yang kita hadapi, atas setiap masalah yang ada, atas setiap kebutuhan yang ada. Kita akan menemukan solusi karena kita memiliki hikmat, amin. Dan mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Jadi orang-orang yang terhubung dengan Tuhan, posisinya agak aneh, menerima firman jangan mengganggu. Ya kalau orang punya dulu kalau ini itu kita dimarahinnya ya. Amin. Siap menerima, tapi yang terbuka. Amin. Jiwa yang terbuka. Dikatakan di sini mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Oh, amin. Ini sangat menggairahkan saya. Jadi ketika kita menerima perkataannya, mengarahkan telinga kita, mencenderungkan hati kita kepada firman, kepada perkataan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang beriman. Kita menjadi orang-orang yang pandai. Amin. Kita menjadi orang-orang yang bijak. Jadi bukan hanya setia, ya, tapi di dalam hidupnya juga ada kehidupan. Amin. Ada solusi, ada jawaban, ada apa namanya? Ya, ada prestasi, ada kepandaian dikatakan, mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Amin. Jadi firman itu jangan hanya menyimpan di hati, tapi itu harus ya terekspresi. Kemarin saya bagi terekspresi di dalam jiwamu, di dalam pikiranmu, di dalam imajinasimu, di dalam buah-buah pikiranmu. Itu akan nampak. Amin. Amin. Dan jika kau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Amin. Jadi akan ada solusi, ada suara, ada ide, ya, menyuarakan, dikatakan, menunjukkan suaramu kepada kepandaian yang kita peroleh dari Tuhan. Amin. Kau akan bersuara, kau tidak akan diam, tapi kau akan bersuara, suara dari Tuhan, suara dari firman-Nya. Amin. Karena kau menemukan solusi dari Dia. Amin. Jika kau mencarinya seperti apa? Mencarinya seperti perak. Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Dan itu semuanya tujuannya untuk apa? Untuk Tuhan. Jadi bukan untuk dunia. Kamu jadi orang yang pandai, kamu mau jadi orang yang bijak, belajarlah dari firman-Nya. Belajarlah dari Tuhan. Amin. Terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan firman, terhubung dengan Roh itu lebih penting dari semuanya. Kenapa? Karena orang-orang yang mencenderung hatinya kepada Tuhan, kepada takut akan Tuhan, dia akan menerima pengertian dan kepandaian. Halo. Jadi jangan kau mencari jati dirimu keluar sana. Oh, aku akan belajar keras. Aku akan mengikuti semua yang ada di sekolahku, di kuliahku kalau kuliah, supaya aku menjadi hebat. Stop itu semua. Kau akan dipakai oleh dunia dan bukan itu tujuan hidup. Bukan itu tujuan hidup kita. Amin. Bahwa dikatakan orang-orang yang mencari firman-Nya, mencarinya seperti perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam.
Oh, itulah orang-orang yang akan berhikmat. Amin. Itulah orang-orang yang memiliki hikmat, pengertian, amin, pengetahuan. Oh, coba ayat 6 ya. Mulai dari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maka engkau akan ayo baca dengan kuat ayat 5. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Dari mana datang kepandaian? Dari mulut Tuhan. Jadi bukan dari sekolahmu. Amin. Bukan dari sekolahmu kau untuk memperoleh kepandaian, tapi dari mulutnya Tuhan. Walaupun kita sekolah, walaupun kita les, itu adalah mendukung, melengkapi. Itu bukan tujuan. Amin. Amin. Amin lagi ya. Itu bukan tujuanmu. Maka kalau diinterupsi, stop. Ini ada agenda rumah rohani. Itu harus ada di hatimu dan mewujudkannya. Amin. Kita mengejar-ngejar sesuatu yang sia-sia. Amin. Karena jelas-jelas dikatakan di sini, memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah, itulah yang memberikan kepada kita hikmat, pengetahuan dan kepandaian. Amin. Amin. Dan kita harus passion kita. Aku harus ada. Ya, saat ibadah seperti itu, kita harus menjadi prioritas. Engkau harus berusaha pulang cepat supaya waktu-waktuku beribadah aku tidak ketinggalan. Apalagi tidak datang. Wah, ini gimana? Karena sudah menjadikan yang lain lebih penting. Bahkan tidurmu tidak lebih penting ketika waktu bersama beribadah seperti ini. Karena Tuhan mau untuk kita ada. Amin. Itu menunjukkan sikap hati kita. Mana yang terutama dalam hidupnya? Apa yang kita kejar dalam hidup kita, itulah yang kita prioritaskan. Itulah yang utama dalam hidup kita. Amin. Amin. Mana yang utama dalam hidupmu, itu yang kau kejar. Itu yang kau utamakan. Tapi untuk kita berhasil. Oh, kau mau berhasil dalam hidupmu? Siapa yang mau berhasil dalam hidupnya? Siapa yang mau sukses dalam hidupnya? Bukan hanya di dalam rohani, tapi kau baca nanti ayat 2 ini. Baca sampai habis. Kau berhasil juga di dalam perjalanan hidupmu. Kau berhasil juga di mana pun kau berada. Bukan hanya hal rohani, tetapi juga hal-hal apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan, kau akan berhasil dalam hidup. Amin. Amin. Kita akan dituntut, kita akan memiliki hikmat. Oleh karena itu mari. Amin. Seperti yang dibagikan oleh Bapak tadi, kuatkanlah hatimu seperti apa dikatakan, dengan panganan bisnis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sangat asmara aku, orang yang sangat asmara. Sepertinya hanya dia dan kekasihnya yang ada di dunia ini. Benar? Benar, banyak, begitu banyak orang ramai di situ, tapi yang ada di hatinya adalah kekasihnya. Amin. Siapa yang menjadi kekasih kita? Kristus yang menjadi kekasih kita. Sehingga tidak ada yang lain. Fokus kita hanya Dia. Amin. Sekalipun banyak orang di sekitar kita, tetapi yang menjadi kekasih kita hanya Dialah yang kita tuju. Hanya Dialah yang menjadi yang kita lihat. Amin. Sebab itu juga mencari Dia, mengejar Dia. Amin. Baik di dalam ibadah kita juga harus seperti itu. Haleluya. Amin. Mari bangkit dan bawa berdiri. Oh, segalanya.
mengejarmu Tuhan, seperti mencari perak, mengejarmu seperti mengejar harta terpendam. Oh, kita akan memiliki pengertian, kita akan memiliki kepandaian. Orang-orang yang pandai itu berarti dilihat dari pola pikirnya. Orang-orang yang memiliki pengertian dilihat juga cara pengucapannya. Amin. Dilihat dari kualitas dari ucapannya, ya. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki pengertian dan kepandaian bukan hanya rohnya, amin, tetapi pikirannya, imajinasinya, amin, pengertiannya itu melibatkan jiwamu. Haleluya, amin. Maka setiap apapun yang kau lakukan, kamu buat pengertian, amin, melibatkan seluruh hidup. Ketika kau datang kepada Tuhan, jangan hanya hatimu, tetapi pikiranmu, amin, jiwamu. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatan. Artinya segenap hidup kita. Oh, kita ekspresikan. Oh, mengejar Dia, mencari Dia, memuji Dia, menyembah Dia. Oh, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Oh, tertuju hanya kepada Dia. Ketika kau memuji menyembah Tuhan, kau juga dengan semua pengertian, kau segenap hidupmu. Kau memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan Dia. Haleluya. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Oh, mengasihi Dia, menyembah. Kami
I see the King of Glory coming on the clouds white. The water shake, the water shake. Yes, I see His love, I Watching over all our sheep, the people sing, the people sing together, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the
Tuhan berkata, kasihilah aku dengan segenap hatimu, kasihilah aku dengan segenap jiwamu, kasihilah aku dengan segenap akal budimu, kasihilah aku dengan segenap kekuatanmu. Everything I am, apa yang ada padamu Tuhan, itu untuk mengasihi Engkau, itu untuk kerajaanmu ya Tuhan. Allah itu adalah Allah pencemburu. Jangan pernah ada dari antara kita apa yang ada pada kita terpisah dari Dia. Sebab semua yang kita terima itu berasal dari Allah. Kita kembalikan kepada Allah segenap hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Harus terpelihara sempurna. Saka braba baba 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 saka ya braba kai. Saka ya braba baba baba kai. Le braba baba saka braba baba baba saka ya braba kai. Syukur robo saka ya braba kai. Roh yang memberi kami pengertian Tuhan. Kami sungguh percaya itu Tuhan. Roh-Mu yang terus meneguhkan kami juga dengan firman-Mu dan perkataan-Mu ya Tuhan. Pernah meletakkan di tempat yang tepat di hati kami, yaitu di dalam hati kami, di dalam loh hati kami ya Tuhan, di dalam roh kami. Diletakkan tempat ada di sana, sehingga itu memanifestasikan kehidupan Kristus di dalam kami, lewat tubuh kami, lewat akal budi kami, lewat jiwa kami ya Tuhan. Saka braba baba baba saka braba kai. Raba saka ya braba baba baba kai. Bebe saka ya raba kai. Engkau menginginkan semua apa yang ada pada kami. Engkau menginginkan semuanya Tuhan. Tubuh jiwa kami, bahkan akal budi kami Tuhan, semuanya Tuhan. Saka ya raba saka ya raba kai. Syukur Bapak. Roh yang kudus, Holy Spirit, lebih lagi Tuhan, membuka
kewahyuan itu Tuhan. Kau bukakan bagi kami itu Tuhan, firman yang diwahyukan, bukan firman yang logos, tapi firman yang diwahyukan, supaya itu tepat di dalam roh kami. Kami berani pengertian di dalam nama Yesus. Oh, syaka berapa baba saka ya berapa raba, rosyoko raba baba raba saka, rosyaka ya raba kaya raba kaya. In the name of Jesus, rosyaka ya berapa baba, resaka ya raba raba kaya. Terbukalah mata saat ini melihat, terbukalah saat ini telinga untuk mendengar ya Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Come Holy Spirit, oh now, penuhi kami hari ini Tuhan. Oh Roh Kudus, kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan Engkau Tuhan, lebih daripada yang sebelumnya. Kami memerlukan Engkau Tuhan, Roh-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Oh syaka berapa syaka ya berapa. Amin. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You have me ready in my soul. Every day, yes, come on, yes, come Holy Spirit. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come in your power. Ayo semua bangkit berdiri. I love you, Holy Spirit. You have me in my soul, and every day I grow to love you more. I'm waiting for your hand. You hold my life in your hand. Love me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. I'm waiting for. I'm waiting for your eyes. For my life in your hands. Draw me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. I'm waiting for. I'm waiting for your hand. For my life in your hands. So bring me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. I'm waiting for. I'm waiting for your hand. For my life in your hands. So bring me closer to you. I feel your power in me. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. I'm waiting for your hand. For my life in your hands. Tell me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and you. I worship you, Lord. I worship you in spirit and you. I worship you in spirit and truth. I worship you in spirit. I worship
jiwa kita, semangat dengan roh kita. Katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai tubuhku, pujilah Tuhan. Oh, Santa Brahma Baba Shaka ya Ramakan. Robo Soko Robo. Semuanya harus dikendalikan oleh roh Tuhan. Semuanya harus tunduk kepada roh Allah. Oh, Shaka ya Baba Shaka. Bebe Shaka Ramakan. Robo Shaka ya Ramakan. Bebe Shaka ya Ramakan. Soko Robo Shaka ya Ramakan. Bebe Shaka ya Ramakan. Oh, Robo Shaka ya Ramakan. Haleluya Tuhan. Shaka Ramakan. Seke Bebe nama Shaka. Lekata Brahma Shoko. Inebe Shaka Brahma Makai. Leka Brahma Shaka ya Brahma. Hirobo Shaka ya Brahma Makai. Inebe Shaka ya Brahma Makai. Lord Robo Shaka ya Brahma Makai. Oh Rama Shaka ya Brahma Makai. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh Rama Shaka ya Brahma Makai. Oh Robo Shaka
Allah yang besar, Allah yang dahsyat, haleluya. Tak pernah gagal, tak pernah ingkar janji, Kau selalu berhasil dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Mataku tertuju kepadamu, mataku tertuju kepadamu, daging akan membawaku kepada kebijaksanaan. Kami hidup di dalam roh akan membawaku hidup di dalam kebenaran. Perkataan yang datang kepada kami adalah roh dan hidup dan menghidupkan. Rana sadiri debalaba, shiralaba. Oh, mari maka kita tertuju kepada Dia, tertuju kepada Yesus. Jangan biarkan pandangan konsentrasi kita tertuju kepada sekeliling dan dunia ini, karena Dia adalah pusat. Kristus adalah pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Dia adalah tujuan kita, Dia adalah harapan kita, Dia adalah pola yang akan kita bangun dalam hidup kita. Dia adalah pola yang harus terbangun di dalam hidup kita. Oh, yang membangun akan di dalam hidupnya taat sampai mati. Itulah sebabnya Dia disebut adalah anak Allah, anak Bapa. Dikasaba brala brala. Inilah anak yang kekasih, kepada yang aku berkenan. Dengarkanlah Dia. Oh, haleluya. Kapasitas roh dalam terbangun di dalam roh, bukan kepada apa yang kelihatan. Raba sungguh berubah kesehatan pikiran. Sahabat, haleluya, haleluya. Kami menghormati kehadiran Roh Kudus yang ada di sini. Oh, Engkau bisa berbicara, Engkau bisa berbicara menuntun kami. Engkau tidak terkurung di dalam roh kami. Engkau ada di dalam kami dan Engkau tidak terkurung. Tapi Engkau adalah penguasa, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menuntun kami. Engkau adalah roh kebenaran, Engkau adalah roh penghidup. Oh, Engkau adalah roh Bapa di surga. Oh, Rama Saka Brava Rama Brava dikatakan saya adalah lebih berguna kalau kami dituntun oleh Roh Kudus. Rasa kabar berlama sehingga setiap perkataan Kristus itu dihidupkan di dalam kami, itu disegarkan di dalam kami, itu diberi pengertian, diwahyukan sehingga kami boleh mengerti, sehingga Simon akan menjadi Petrus, sehingga Saulus akan menjadi Paulus. Kehidupan yang akan terus hidup di dalam kehidupan, kehidupan yang terus di dalam kemenangan, karena Roh Kudus yang memimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami makasih setiap diri kami untuk ada di dalam korden dan Roh Kudus. Kami tidak tabrak, kami hidup di dalam korden dan Roh Kudus. Riba Basyama Sebab dan Roh Kudus itu akan memerdekakan. Sekalipun Dia memimpin kami, tapi Dia memberi kelegaan dan kemenangan. Dia memberikan kebebasan, kemerdekaan di dalam nama Yesus Kristus. Reba masyarakat ikut sungguh berbeda. Berbicara dalam Kudus, tuntunlah kami. Berbicara pada hati nurani kami. Hari-hari kami akan kami bawa, sehingga kami takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan semuanya itu seperti untuk Kristus. Oh, kami kudus melakukannya, bukan hanya di hadapan orang yang harus kami hormati, tapi ketika kami tidak bersama dengan Dia pun hati kami tetap sama, karena kami takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, di bawah syakat takara
Semua yang kau kerjakan dalam kami tidak ada yang kuat seperti Engkau, tidak ada kesetiaan-Mu, tidak ada kemurahan seperti Kau yang menggemburkan hati kami, sehingga setiap benih yang datang jatuh di tanah yang sulit. Kami harus terus menyediakan hati kami sebagai tanah yang subur, lembut, hancur hati, rendah hati, mudah dibentuk, mudah diajar, mudah diarah. Itulah sikap hati di mana kami memiliki hati yang lembut, hati yang tanah yang subur. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah penabur benih, kami adalah tanahnya. Kami tahu Engkau merindukan, Engkau bisa memanen kehidupan ilahi dalam hidup kami. Kehidupan ilahi, karakter ilahi, perkataan itu menjadi daging, menjadi kehidupan yang nyata dalam hidup kami. Oh, kebenaran pasti memerdekakan. Oh, tidak pernah gagal, selalu berhasil dalam rancangan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, Lord. Sementara terus kami, hidup kami terus diberkati. Biarlah hati kami selalu tersedia bagi firman. Kau tidak pernah memberikan yang basi dan yang kadaluarsa, tapi yang selalu segar setiap hari, selalu baru setiap hari, selalu besar setiap hari, besar kasih setiamu, sungguh besar kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat, selalu baru setiap hari, besar kasih setiamu. Dan puji namamu, kami memberi rasa hormat kepada firman. Tubuh, jiwa dan roh kami kondisikan untuk menghormati firman yang dalam. Dalam nama Yesus, kami taklukkan pikiran, perasaan kami kepada Kristus Yesus. Dalam nama Yesus, tidak ada kebingungan, tidak ada pergumulan dengan firman. Tapi seperti tanah yang kering, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah kiranya kami di hadapan merindukan firman-Mu yang selalu segar.
dalam nama Yesus. Haleluya. Pujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan. Amin.